Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Arsip. Hai Sobat Arsip, selamat datang di podcast Arsip kita. Dan di mana podcast ini bertujuan untuk menambah wawasan dan informasi untuk kita semuanya di bidang kearsipan khususnya. Sobat Arsip, kali ini kita akan membahas kembali terkait bagaimana koleksi foto dari Raden Alvan Alwi yang beliau adalah salah satu saksi dari pengasingan para pemimpin bangsa di Kota Muntok. Nah, Sobat Arsip, pada kesempatan kali ini kami mengundang kembali narasumber yang beliau adalah pemerhati sejarah di Kota Muntok. Beliau juga secara langsung mendengarkan cerita dari Raden Alvan Alwi tersebut mengenai pengasingan para pemimpin bangsa di Kota Muntok. Beliau adalah Bapak Khairul Amrirani. Iya, betul Iya. sekali. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Bagaimana Ya, kesibukannya sekarang, apa aja? alhamdulillah pokoknya banyak kesibukan. Ya, biarpun sudah pensiun cukup lama, tapi Masih produktif, Pak? masih produktif. Alhamdulillah. Allah masih memberikan sedikit dari ilmunya. Alhamdulillah. Iya, baiklah Pak. Oke, Sobat Arsip, sebelumnya pasti Sobat Arsip masih bertanya-tanya mengenai foto arsip koleksi dari Raden Alvan Alwi. Dan kali ini kita akan menampilkan koleksi foto dari Raden Alvan Alwi yang beliau adalah saksi dari pengasingan kepemimpinan bangsa di Kota Muntok. Nah, Sobat Arsip, kita akan memulai mendengar penjelasan dari Bapak Khairul Amrirani. Bapak ini kita sapaan akrabnya Pak Amri, Pak, Iya, ya. betul. Ya, Silakan. pertanyaan pertama ini kita mengenai Pesanggerahan Menumbing. Bisa dijelaskan Pesanggerahan Menumbing itu kapan dibangun, Pak? Oh iya. Berdasarkan sejarah yang ada, buku yang ada, itu pembangunan dimulai dari pembangunan jalan ya. Pembangunan jalan itu di tahun 1226 sudah mulai. Iya, Pak. Jalan, kemudian di 1927 itu sudah mulai sampai ke atas. Lalu Pesanggerahan Menumbing itu dibangun sekitar 1628 sampai 1930. Artinya selesainya ya. Nah, namun di 1928 itu Penumbing itu sudah bisa dipergunakan, namun belum final gitu ya, belum selesai keseluruhan secara keseluruhan. Ya, itu yang saya tahu. Iya, Pak. Itu penjelasan mengenai Menumbing kapan dibangun, Pak, ya. Dan selanjutnya ini pertanyaannya ya mengenai foto yang kedua itu adalah Bung Hatta bersama tokoh-tokoh kepemimpinan yang zaman dulu ya, perjuangan kemerdekaannya di Pesanggerahan Menumbing. Bisa dijelaskan foto tersebut historinya seperti apa, Pak? Oh iya, jadi ini barangkali kan dimulai dari dimulainya pengasingan 4 orang pemimpin bangsa kita ya. Pada tanggal 20 Desember 1948 ya, yaitu yang pertama Bung Hatta, kedua Mr. Asaat, ketiga Mr. A.G. Pringgodikto, dan kemudian Komodo Suardharma. Nah, beliau berempat ini diasingkan di sana, dan menyusul kemudian di tahap kedua itu pada tanggal 31 Desember 1948 yaitu Mr. Ali Sastromojoyo dan Mr. Muhammad Rum ya diasingkan ke sana, sehingga mereka beliau ini berenam nih diasingkan di satu tempat yang kecil sekali ya, ukurannya hanya 4x6. 4x6 di mana itu, Pak? Di Menumbing, di Menumbing. Jadi arah ke waktu kita mau naik ke atas. Ya, ruangannya. Memang bangunan itu sekarang sudah berubah total. Sudah renovasi berkali-kali sehingga tidak menunjukkan aslinya yang dulu. Oh iya, jejak-jejak yang lama, Pak. Sudah ya, jejak sudah. Tetapi kita punya denah yang lama itu kita punya. Ya, jadi dulu bangunan itu di sini kamar, di sini apa gitu. Ada itu. Itu 6 orang, Pak, ya. 6 orang. Ukuran tempat yang kecil 4 kali. Iya, dan hanya diberikan fasilitas itu tempat tidur dari besi itu. Ranjang dari besi itu. Ya, kemudian kamar mandi ada, hanya air tidak mencukupi, sehingga sedih sekali masa itu
Pak Hatta itu sampai harus membagi air sedemikian rupa, jadi mandi tidak boleh lebih dari sekian gayung, gitu, seperti itu. Jadi harus dihemat sekali waktu itu. Ya, di samping juga lampu juga pada awal-awal sama sekali tidak ada lampu, hanya pakai lampu-lampu minyak, ya, lampu-lampu petromak itu saja yang ada. Itu. Ya, walaupun demikian, itu sudah membuat masyarakat Muntok menjadi heran gitu. Kok Menumbing yang dulunya gelap gulita, tahu-tahunya kok ada lampu. Nah, jadi orang bertanya-tanya pada masa itu. Lalu dicarilah informasi dan didapatlah bahwa ternyata di sana ada enam orang pemimpin bangsa kita yang diasingkan di sana. Nah, lalu banyak masyarakat yang ingin datang ke sana, tetapi dihalangi oleh oleh controller kita di sini, yaitu Kemas Zainal Abidin. Ya, beliau melarang bukan apa-apa, takut ya dengan keamanan mereka yang akan ke sana ya. Duduk itu takut terancam untuk karena waktu itu dikabarkan masih dipasang tali kawat berduri itu di sana. Nah, akhirnya tapi karena informasi walaupun dulu belum secanggih sekarang ya, tetapi berita dengan lewat kawat ya, telegram itu sudah sampai juga ke PBB ya, ke sana. Lalu dilakukanlah ada kunjungan-kunjungan dari Komisi 3 Negara ya ke Menumbing, dan akhirnya kawat berduri itu minta disingkirkan, dan juga kerangkeng beliau berenam yang tadinya di kerangkeng lalu diminta dibongkar kerangkengnya, sehingga akhirnya beliau bisa bebas. Ya. Itu cerita dari langsung Raden Afan Alwi, Betul sekali. Saya menceritakan ini semuanya saya dapatkan dari Raden Afan bin Raden Alwi. Ya. Jadi ini tidak saya tambah, tidak saya kurang begitu. Barangkali banyak kurangnya karena ingatan saya barangkali sudah lama, Pak. Sudah lama ya. Jadi Sobat Arsip harus diketahui, Bapak Amri ini mengetahui sejarah-sejarah mengenai pengasingan para pemimpin bangsa di Kota Muntok itu secara langsung mendengarkan dari Raden Afan Alwi, Bapak ya. Iya, sebagai saksi hidup, saksi mata masa itu ya. Dan selanjutnya ini pertanyaannya mengenai Pak Karno nih, Pak ya. Iya. Dan bertemu di sana menemui Bung Hatta. Iya. Iya, jadi bagaimana ceritanya dari pertemuan mereka tersebut? Ya, ini pertanyaan itu kan Pak Karno bertemu dengan Pak Hatta di Menumbing. Berarti Pak Karno tidak tinggal di Menumbing berarti ya. Hanya bertemu aja. Ya, itu memang kejadiannya seperti itu. Jadi Pak Karno itu tanggal 6 Februari 1949 itu dengan Pak Haji Gus Salim dibawa dari Pelabuhan Pangkal Balam di Pangkal Pinang ya, di Pangkal Pinang, terus ke Muntok ya, kemudian dijemput Pak ya, enggak dibawa oleh tentara Belanda, langsung ke sini beliau, ke sini, tidak ke Menumbing ya, menurut cerita dari Raden Afan ya, ya selaku saksi mata pada masa itu. Ini dulu masih jalannya ini nih di tengah dulu. Iya, lurus ada ya, belum ada kiri kanan tugu itu belum ada. Dan Raden Afan itu bercerita kalau pada hari itu beliau berdiri di sana, dia di dekat batu sana. Iya, di sebelah lalu kiri. Mencoba untuk bersalaman dengan Bung Karno. Iya. Pak Karno dan Pak Haji Gus Salim ke sini, tetapi diusir oleh tentara Belanda kan, diusir. Pak. Dan masyarakat lain juga yang ingin bersalaman semua diusir, nggak boleh. Dan Pak Karno itu langsung masuk ke sini. Jadi tidak sama sekali ke Menumbing. Nah, Pak Haji Gus Salim tapi sempat pergi ke Menumbing, dan beberapa hari kemudian turun bersama dengan 3 orang yang lainnya, yaitu Pak Ali Sastroamidjojo dan Pak Muhammad Rum. Nah, jadi tinggallah
beliau berempat di sini ya, Pak Karno, Pak Agus Salim, Pak Agus Salim, Pak Ali Sarjaya, dan Pak Muhammad Rum. Nah, suatu saat, dan ini terjadi berkali-kali, Pak Karno ini perlu bertemu ya dengan Pak Hatta, dan itu bukannya Pak Hatta yang dipanggil untuk datang ke sini, tetapi beliau yang ke Menumbing, Menumbing. Dan di sana kita bisa tampak ada foto-foto beliau ya Di berdelapan di pelataran Menumbing. Bahkan ada foto-foto dengan masyarakat nantinya seperti itu. Ya, itu kejadian. Jadi sifatnya itu masa lalu itu jadi sepertinya tidak melihat saya presiden, maka wakil presiden yang harus turun ke bawah. Dan juga, jadi siapa yang membutuhkan? Jadi Pak Karno yang ke atas melalui Pak Hatta di sana. Mungkin supaya situasinya juga lebih ini ya, lebih enak begitu ya. Kita tidak tahu. Dan setelah itu kan banyak masyarakat yang berbondong-bondong. Betul sekali. Naik ke Menumbing hanya untuk melihat, bertemu dengan para tokoh perjuang tersebut. Itu ceritanya bagaimana, Pak? Ya, itu kejadiannya sebenarnya adalah atas permintaan dari masyarakat sendiri. Menurut cerita Pak Mang Apan ya, atas permintaan masyarakat sendiri melalui controller Pak Mas Zainal Abidin. Lalu disampaikanlah ke Pak Karno, Pak, masyarakat mau berkumpul bersama di Menumbing. Lalu kata Pak Karno, oke, yuk kita ke Menumbing, ditentukanlah waktunya. Pak. Dan pada hari itu, menurut cerita Mang Apan, masyarakat Munto itu ya antusias sekali, sehingga padahal mereka tidak naik mobil. Jalan kaki. Jadi ada dua arah. Jadi jalan umum yang kita pakai sekarang itu katanya mengular itu artinya seperti ular kan? Jalan kan dengan seperti itu kan? Itu menunjukkan bahwa masyarakat yang pergi ke sana itu banyak sekali, dan itu bisa dilihat dari nanti beberapa foto. Nanti kita tampilkan. Kita bisa diperlihatkan. Dan Pak Karno tapi tidak berjalan kaki. Beliau naik kendaraan. Bersama tokoh-tokoh yang lain ya. Jadi hanya masyarakat yang sampai ke persanggrahan Menumbing tersebut. Menurut cerita Mang Apan, masa itu hanya satu truk yang bisa naik ke atas. Itu pun penuh sesak. Jadi truk pun dulu kan zaman dulu truknya kecil. Naik ke atas. Yang lainnya berjalan kaki. Jadi ada dua jalan untuk menuju ke sana di zaman dulu, Pak. Satunya dari arah bawah, dari arah Waterpang itu. Dari arah bawah, dari daerah apa tuh? Kalau sekarang namanya Bukit, apa itu namanya? The Bukit. The Bukit kalau sekarang ya. Zaman dahulu ada dua jalan untuk menuju ke arah Sanggrahan Menumbing, dan di sana masyarakat berbondong-bondong dengan antusiasnya untuk menuju Sanggrahan Menumbing untuk bertemu dengan Pak Karno dan kawan-kawan. Dan itulah, sesampai di sana masyarakat langsung Pak Karno sebagai orator yang luar biasa dan diakui dunia, itu berpidato berapi-api, membangkitkan semangat nasionalisme yang padahal masyarakat Munto sudah menjadi republikan sebenarnya. Republikan itu artinya membela terbentuknya republik ya. Seperti saya sampaikan dulu bahwa waktu itu kita proklamasi kemerdekaan, tetapi kita belum menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Pak. Ya, masih terpisah-pisah. Nanti ada negara Indonesia Timur seperti itu kan. Ada negara Pasundan dan lain-lain itu. Tapi Bangka, masyarakat Munto khususnya yang masa itu dianggap Belanda akan mendukung mereka, tetapi ternyata lebih mendukung belakang. Jadi tidak sesuai dengan bayangan mereka. Itulah. Dan apalagi setelah mendapat semangat dari Bung Karno masa itu luar biasa. Begitu Pak Karno itu memulai dengan kata yang sangat lantang, merdeka. Merdeka. Masyarakat menjawab waktu itu pelan,
Oh, takut Pak ya? Merdeka ya. Iya. Mungkin takut kita sama tidak tahu apa ya. takut. Ini cerita Mang Afan yang ikut juga ya. Iya. Tapi kata Pak Karno kurang keras ini kenapa? Jadi sekali lagi merdeka kata Pak Karno kan. Masyarakat menjawab lantang. Iya. Merdeka. Dengan serentaknya Pak ya. Luar biasa Iya, begitu kan. merdeka. Wah. Nah, semua semangat muncul masa itu dan disitulah apa namanya tidak hanya masyarakat yang termotivasi untuk betul-betul merdeka mendukung republik, tetapi juga 8 orang pemimpin bangsa itu semuanya termotivasi, ya, untuk sehingga merasa bahwa mereka didukung oleh masyarakat lokal, ya, itu yang membanggakan kita. Iya. Dan tadi selesai dari masyarakat naik ke atas di Canggahan Menumbing, juga ada foto mengenai Abang Yusuf Rasidi nih Pak, yang bersama istrinya Soleha. Dan itu di depan Pasanggerahan ini Pak ya, bersama Pak Karno. Itu ceritanya apa sih Pak? Iya, cerita tentang Abang Muhammad Yusuf Rasidi ini, saya kira ada 2 hal yang menarik. Pertama, semasa beliau masih lajang, beliau itu diminta oleh Pak Karno untuk menyimpan bendera pusaka, ya kan, bendera pusaka. Karena kalau disimpan di sini oleh Pak Karno, jelas akan ketahuan gitu kan. Makanya dipanggillah Abang Yusuf Rasidi untuk menyimpan itu. Ya. Nah itu yang pertama. Ya. Kemudian yang berikutnya Pak Karno itu semacam menjadi mak comblang gitu. Oh iya, kalau zaman sekarang mak comblang gitu ya. Iya. Jadi dia, kamu ini kapan mau nikah katanya, kan ini banyak nih katanya apa gadis-gadis cantik orang-orang mentok ini kan. Akhirnya ini kenal dengan Soleha yang dikenalkan itu kan, dan alhamdulillah akhirnya mereka menikah di sini dan semua itu diurus oleh Pak Karno. Sudah saya ceritakan, sudah saya ceritakan dulu kan. Kita mengulang kembali sudah saya ceritakan dulu kan. Jadi mulai dari mengurus gelas, piring, semuanya Pak Karno. Jadi menghubungi masyarakat. Kamu sediakan gelas 500 buah. Enggak ada Pak, kata masyarakat kan enggak ada. Enggak, pokoknya apa saja lah gelas yang bentuk apapun, pokoknya jumlahnya 500 sediakan. Seperti itu, dan masyarakat luar biasa antusias juga mendukung itu. Alhamdulillah acara itu berlangsung sangat meriah di sini. Walaupun tidak ada organ untuk zaman tidak sekarang, ada, Pak, ya? Masa itu tidak ada. Tidak menyurutkan kemeriahan dari acara pernikahan Abang Yusuf Rasidi dan Soleha tersebut. Betul sekali. Ini dengan bangganya Abang Yusuf Rasidi dan Soleha diurus langsung oleh Bapak Karno, Presiden RI yang pertama, Pak, betul sekali. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, mengenai Pak Karno selama di Pesanggerahan ini, apa saja sih keseharian beliau berada di sini gitu? Bisa diceritakan? Ya baik, saya kira mungkin Pak Karno dan kawan-kawan ya mungkin ya selama di sini. Ya seperti yang saya sampaikan dulu, jadi hampir setiap subuh ada Mang Afan ini sering bertemu dengan paling tidak 3 orang, Pak Haji Gus Salim, Ali Sarmudjo dan Muhammad Lum, itu berjalan-jalan ke arah sana, ke arah Taman Juliana itu, Taman Juliana sama Wilhelmina. Nah, berjalan-jalan sambil nanti pulang membawa nasi bungkus, buah tangan, yang seperti saya ceritakan, ya itu kan. Nah, berarti keseharian mereka itu ya hidup seperti masyarakat biasa, ya. Tetapi pada waktu-waktu tertentu, nah ini di sini terjadi beberapa pertemuan. Pak. Ya, antara lain yang saya ingat itu pertama ada kedatangan Perdana Menteri dari negara Indonesia Timur, Anak Agung Gede Agung ya, datang ke sini, ya negara Indonesia Timur. Jadi datang ke sini untuk melakukan perundingan dengan Pak Karno dan kawan-kawan di sini kan. Mungkin nanti ada fotonya, nanti kan. Jelaskan di foto tersebut.
Lalu ada kedatangan anggota KTN ya, Komisi 3 Negara. Iya. Ya, itu kan ada, saya ingat-ingat dulu ya, kalau itu ada dari Komisi 3 Negara itu kan Amerika, Belgia, Australia. Iya. KTN tersebut Pak ya. Iya, negara-negara itu. Dan disinilah melakukan perundingannya itu, perundingan. Ya, kemudian juga datang dari BFO. BFO itu Bijan Cost for Federal Overlay. Iya, Pak. Ya, semacam negara federal lah, negara boneka begitu. Ya, jumlahnya cukup besar pada waktu itu. Dan di sini juga mereka perundingan dan kadang-kadang ke Menumbing. Iya. Ya, kadang-kadang ada perundingan di Menumbing. Jadi bukan hanya di sini aja. Tidak hanya di sini, ya? Termasuk menerima wartawan, ya, wartawan negara-negara luar, ya, di sini dan juga di Menumbing, ya, dilakukannya. Dan ada juga perwakilan dari PBB namanya UNSI. Hadir di sini ya, juga, Pak, ya? United Nations Commission for Indonesia. Ya, hadir di sini juga, ya. Itu. Ya, jadi ada beberapa ini ya, pertemuan-pertemuan penting di sini, dan termasuk tentu para tokoh ini disinilah melakukan konsep untuk perundingan Rumroyen di di Hotel Des Indes Jakarta, itu ya. Dan pada bulan Juni di tahun 1949, setelah kita tampak terang di dalam perundingan-perundingan itu, artinya Belanda akhirnya memberikan ini kembali kepada Indonesia untuk kembali ke Jogja. Maka terimakanlah surat kuasa dari Insinyur Soekarno yaitu kepada Hamengkubuwono ke-9 di sini. Ya, surat kuasa itu dikonsep oleh Pak Hatta, diketik oleh Pak A.G. Pringgodigdo. Ada di sini, penyerahannya di sini. Dan akhirnya pada bulan Juli, tepatnya tanggal 6 Juli 1949, pemimpin bangsa ini kembali ke Jogja. Ya, karena tadi ya sudah ada penyerahan kuasa tadi. Ya, jadi cukup banyak kegiatan kita di sini, dan Pak Karno juga sering dan kawan-kawan ini sering berjalan-jalan ke kota, sholat Jumat tentunya di masjid, ya, Masjid Jami tentunya yang sering di sana. Ada fotonya di Pak Karno di Masjid Jami, gitu kan. Dan tentu mengunjungi masyarakat, ada foto-fotonya juga, ya. Dan beliau pada musim kemarau sempat juga mandi ke air terjun, ya, mandi ke sana. Yang kemudian pernah saya ceritakan bertemu dengan ibu-ibu yang mau melahirkan, langsung Pak Karno dibantu. Kata Pak Karno, ayo ke Mas Zainal Abidin, kita bawa ini ke rumah sakit untuk melahirkan. Ya, sampai ke situnya Pak Karno itu. Dan beliau juga sering juga keluar ke Kelapa, ke Pangpinang, ke Belinyu, ke Tobali. Jadi biarpun diasingkan, tetapi beliau diberi kebebasan sepertinya untuk pergi berjalan. Banyak salah sangka mungkin Sobat Arsip, Bung Karno, Bung Hatta dan lainnya diasingkan di Kota Montok ini kayaknya misalnya seperti dikungkung sini, enggak? Tidak sama sekali. Dikasih kebebasan untuk bisa jalan-jalan, untuk sholat Jumat di Jami, ke Kelapa dan kemananya, Pak, ya? Betul sekali, belanja ke pasar. Dan seperti yang saya ceritakan, belanja ke pasar itu masyarakat tidak mau pernah menerima bayaran dari beliau itu. Luar biasa masyarakat untuk masa itu. Jadi beliau dan tokoh-tokoh yang lainnya ini bukan masalah dikekang ataupun apa, tapi masih dibebaskan. Tapi konsepnya pengasingan konsepnya, pengasingan, tapi mereka bebas. Tapi itu tidak adalah perannya dari kontrolor kita, Mas Zainal Abidin, yang biarpun
beliau itu diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda, Iya. tetapi beliau menjadi penengah gitu ya. Walaupun kalau menurut saya lebih berat kepada Pak Karno dan kawan-kawan. Ya, padahal dia kan pemimpin pejabat pemerintahan kolonial Belanda. Iya. Tetapi seperti kalau menurut pendapat saya dari Lebih berpihak. iya, lebih berpihak kepada Pak Karno dan kawan-kawan. Berkat jasa beliau lah maka kebebasan berpendapat ya, tokoh-tokoh yang lainnya di sini. Iya, saya pikir seperti itu. Iya Pak. Iya. Jadi kadang masyarakat ataupun sobat-sobat arsip yang sekarang berpikir, oh pengasingan Bung Karno dan Hatta itu dikekang ataupun dikurung, dijaga ketat, padahal tidak sama sekali. Iya, hanya pada awal beberapa hari awal saja Pak Hatta sempat ya dikekang di Menumbing ya, dikurung. Tapi sehabis itu setelah Pak Kemas Zainal Abidin ini melakukan melontarkan informasi ke dunia luar, datanglah tadi yang KPN, UNSI tadi. Nah ini mau nggak mau datang wartawan-wartawan di dunia, mau nggak mau Belanda nggak bisa apa-apa karena Belanda dituduh masa itu melanggar perjanjian. Ya itu sehingga mereka ya tidak berkutik. Jadi banyak kejadian-kejadian di zaman pengasingan para pemimpin bangsa itu kejadiannya banyak di Pesanggerahan ini Pak ya. Betul, di Pesanggerahan ini dan juga di Menumbing. Iya, dua tempat karena ini yang pemikir-pemikir itu sebenarnya ada di sana. Iya. Di Pak Hatta yang di Menumbing itu kan. Di Menumbing itu. Jadi dua tempat yang bersejarah inilah yang menimbulkan ide-ide yang luar biasa untuk Bung Karno dan teman-temannya Pak ya pada zaman pengasingan para pemimpin di zaman bangsa. Oleh karena itulah karena punya arti penting dari kedua bangunan ini, Pesanggerahan Menumbing dan Pesanggerahan BTW Muntok ini, maka kedua bangunan ini kita jadikan cagar budaya tingkat nasional dan itu sudah disetujui. Iya. Ya, itu. Jadi dua tempat ini, Pesanggerahan Muntok dan Menumbing juga sebagai cagar budaya tingkat nasional. Tingkat nasional Bapak ya, dan sampai sekarang masih terjaga keasrian dari dua tempat sejarah tersebut. Baiklah Bapak, tadi banyak banget penjelasan mengenai foto-foto sejarah koleksi dari Raden Afan Alwi ya. Terima kasih banyak Bapak, semoga selalu sehat, diberi kesempatan lagi untuk kita bisa bertemu dan menjelaskan sejarah-sejarah yang lainnya Bapak. Amin. Ya, saya berharap mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini nanti bisa terus ke generasi berikut dan menjadi suatu semangat buat mereka untuk menjadi pemimpin seperti beliau-beliau itu. Dan satu, apa sih pesan Bapak untuk anak-anak muda di zaman sekarang mengenai kepemimpinan zaman dulu? Ya itu tadi seperti saya sebutkan, jadilah pemimpin yang amanah, yang semangat untuk negara kesatuan Republik Indonesia, membangun negara kesatuan ini. Kita sudah merdeka, kita sekarang tinggal membangun negeri ini. Ya, bangunlah negeri ini dengan amanah, ya, semampunya kalian, ya, karena masing-masing punya kemampuan, punya kompetensi. Bergabunglah kalian untuk membangun negeri ini bersatu, ya, karena dulu beliau-beliau itu luar biasa. Ya, semangatnya ya bersatu dan akhirnya kita merdeka. Lalu kalau sudah merdeka kita harus melakukan apa? Itu tadi, membangun negeri ini. Untuk lebih maju, untuk menyejahterakan negeri ini. Itu goalnya ke arah sana. Terima kasih Pak. Ya. Baiklah Sobat Arsip, selesai sudah video informasi mengenai pengasingan para pemimpin bangsa di Kota Muntok yang sudah dijelaskan oleh Bapak Khairul Amrirani. Saya ucapkan terima kasih kepada Sobat Arsip yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bisa menambah wawasan dan informasi untuk kita semuanya di bidang kearsipan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video-video dari LKD Bangka Barat. Saya pamit, terima kasih. Salam Arsip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.